Pada sesi keempat ini saya mengajak kita memikirkan hal yang sudah lama kita ketahui. Hanya perlu refresh, ya. Mengapa orang Kristen seharusnya belajar teologi? Oke. Kita mulai dengan kata pengertian teologi menurut Alkitab. Pengertian teologi menurut Alkitab. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan banyak tahu tentang rumusan-rumusan teologi dari sejak kita studi S1 dan juga sejak kita melayani sekian tahun. Tapi mari kita seperti merefresh ya. What is the meaning of theology according to the Bible? Mari kita perhatikan. Matius 6 ayat 10 kita mulai dengan firman Tuhan. Dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menurut saya dan sejumlah hamba Tuhan yang belajar teologi, teks ini mengungkapkan mengenai ini merupakan satu bagian daripada doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Namun dalam kaitannya dengan studi teologi, inilah inti teologi, inti. Bahwa teologi itu adalah bagaimana kehendak Allah berlangsung terjadi di dunia, di bumi, di kita, di gereja, di bangsa kita, di suku tertentu, di semua suku, dengan patokannya sorga. Seperti di sorga. Jadi polanya sorga. Datanglah kerajaanmu, your kingdom come. Your will be done. Kehendakmu jadilah. Ini satu keterkaitan. Bahwa kehendak Allah itu diungkapkan dengan kerajaan Allah. Kekuasaan Allah. Kerajaan Allah ini sama dengan pemerintahan Allah. Datanglah pemerintahan Allah. Berlakulah pemerintahan Allah. Wah, menarik ya. Pemerintahan Allah berlaku dalam pelayanan saya. Menarik sekali. Pemerintahan Allah berlaku, datang dalam kehidupan saya. Your kingdom come. Ya, lalu ini sebenarnya sinonim. Your kingdom come, your will be done. Jadi itu sinonim. Ya. Ada penegasan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu itu apa? Kehendakmu. Kekuasaanmu. Kedaulatanmu. Nah, jadilah kehendakmu. Kemudian sejumlah teolog mengungkapkan, jadilah pemikiranmu. Apa yang kau pikirkan dia Tuhan, sebagaimana yang engkau telah tuliskan dalam Alkitab, terjadi di bumi dengan pola-pola sorga. Jadi berteologi itu adalah bagaimana kehendak Allah terlaksana, dipahami, dialami, dinikmati, diamini, diyakini di bumi, di gereja, di keluarga, di hidup pribadi kita, di Indonesia, di dunia, di bangsa-bangsa. Seperti di sorga, polanya sorga. Jadi teologi itu adalah bagaimana kita memahami kehendak Allah. Kehendak Allah, kata Allah ya, kehendakmu ini sama dengan sorga. Kehendakmu, sorga. Your kingdom come, your kingdom, pemerintahanmu, kekuasaanmu, kedaulatanmu nyata di bumi seperti di sorga. Sama juga pemikiranmu ya Allah, rencanamu ya Allah, maumu ya Allah, kehendakmu ya Allah terlaksana, terwujud, bukan terbukti. Jangan pakai kata terbukti. Saya mungkin memberi masukan, tidak memaksa. Kalau boleh untuk hal-hal berkaitan dengan Allah, jangan pakai bukti. Tapi terwujud. Kalau bukti itu terlalu
terlalu terbatas gitu. Jadi lebih kehendakmu terlaksana. Ya, terwujud, tergenapi. Jangan bilang terbukti. Kehendakmu terwujud, terlaksana, tergenapi. Tidak dalam pengertian terbukti. Ya, itu bahasa hukum. Dan tidak ada kata terbukti dalam Alkitab. Yang dalam Alkitab hanya ada tergenapi, terwujud, terlaksana. Kenapa kita mengurangi bobot Alkitab dengan kata terbukti? Ya, karena harus diakui bahwa Tuhan melebihi bukti. Karya-karya Tuhan itu melampaui bukti. Ya, oke. Maka saya memberikan catatan tambahan. Teologi adalah usaha menerjemahkan kehendak Allah di bumi, di segala bidang kehidupan manusia. Kalau mau tanya, apa arti teologi menurut Steffrey? Teologi according to me, yaitu usaha menerjemah. Karena memang teologi itu, Allah tidak berteologi. Yang paling penting ini, Allah tidak berteologi. Tetapi Allah menghendaki orang percaya berteologi. Yaitu suatu upaya menerjemahkan pikiran Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kedaulatan Allah, kehendak Allah, pikiran sorga, diterjemahkan ke dalam ke bumi, di bumi. Di bumi di mana? Di segala bidang kehidupan. Itulah teologi. Ya, ini definisi saya. Kita kembali membaca Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita menyimak kecenderungan manusia berpikir sekarang, dan kecenderungan sejumlah gereja dan pelayan gereja berpikir sekarang, lebih banyak membangun teologi demi kepentingan diri sendiri. Teologi untuk gerejaku, aku, untuk kepentinganku, kepentingan manusia. Tapi kalau kita mau simak dari Roma 11 ini, semuanya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. We are nothing. Teologi itu sebenarnya kalau kita berteologi sampai pada pengakuan, yes Lord, you are everything and I am nothing. Kalau kita berteologi masih mencari something, masih mengupayakan something, sebenarnya kita tidak berteologi atau belum berteologi. Mungkin masih berantropologi, mungkin masih bersosiologi, mungkin masih berekonomi, mungkin masih berapa ilmu-ilmu lain-lain. Tetapi kalau kita sudah tiba pada kedewasaan berteologi, kita akan tiba pada pernyataan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku tidak peduli apakah teologi ini akan berarti bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku, teologi ini demi kemuliaan Allahku. Kenapa saya menekankan hal ini? Ya, kenapa saya menekankan hal ini? Karena kecenderungan manusia sekarang mau percaya pada Allah untuk kepentingannya, untuk keuntungan dia, untuk kegunaan gereja, untuk kegunaan manusia. Allah itu dianggap pelayan manusia. Saya beribadah, beragama, berteologi for me and for others. For me and for others. Salah. Sebenarnya for God and for others. Boleh dengar ya? Jangan, ya saya sengaja mengungkapkannya. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budi. Kasihilah sesamamu. Dan seterusnya. Seperti dirimu sendiri. Nah, jadi sebenarnya teologi itu bagi kemuliaan Allah dan bagi sesama. Berteologi itu untuk Allah dan untuk sesama. Tapi sekarang teologi itu bagiku dan sesama. Apa berartinya teologi bagiku? Apa berartinya teologi bagi kemiskinan orang-orang di daerah sana? Apa berartinya teologi bagi ayahku, bagi ibuku, bagi gerejaku, bagi tetanteku, bagi saudara-saudaraku? Ini agak melenceng. Ya, melenceng. Karena kalau kita tiba pada kesadaran yang dalam, kita akan berkata demikian. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini teologi pemuliaan. Kalau teologi itu baru pada urusan-urusan jasmani, masih dangkal. Tapi kalau teologi sampai pada glorify God, pemuliaan Allah, the glory of God, God's glory, yang menjadi klimaks teologi kita, wow, itulah sesungguhnya teologi. Oh, alangkah dalamnya, hikmatnya, pengetahuan Allah, itulah teologi. Sampai pada mengaku kedalaman hikmat Allah, kedalaman pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, sungguh tak terselami. Kita berteologi harus sampai pada pengakuan seperti Paulus, bahwa Allah itu tak terselidiki secara tuntas, tak terselami jalan-jalannya. Bukan berarti menjadi apatis. Apa artinya? Kita senantiasa tetap humble. Kita tidak pernah menguasai Allah. Ini penting. We never control God. We never master God. Nggak pernah menguasai Allah. Nggak pernah. Kita akan berkata, oh, sungguh tak terselidiki. Sungguh tak terselami. Ya, siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang pernah memberi sesuatu kepadanya? Tidak ada seorang pun. Disinilah sebenarnya kita tiba pada berteologi, yaitu pengakuan mengenai kebesaran Allah. Kalau teologi masih dalam konteks pengakuan keperluan manusia, belum sampai pada teologi yang the highest thing, the supreme thing. Bapak Ibu sekalian, saya terus memberikan kepada kita biblical understanding. Efesus pasal 4, pasal 5 ayat 19. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Usahakan. Teologi itu berusaha. Tidak ada teologi tanpa usaha. Dan kita sekarang belajar teologi dan berusaha. Teologi itu adalah satu upaya untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini kalau mau tanya, what is the meaning of theology? Apa arti teologi? Teologi adalah satu upaya. Dan upaya ini bukan usaha-usaha arogansi, bukan usaha semata-mata rasio, bukan usaha semata-mata perasaan, bukan usaha semata-mata konteks. Tapi ini merupakan usaha iman. Ya, usaha iman. Dengan humble. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena mengerti kehendak Tuhan hanya Tuhan yang membuat kita mengerti. Itu peranan Roh Kudus. Maka tidak ada yang namanya teologi itu hanya ilmu. Teologi itu melampaui ilmu. Karena kalau ilmu kita bisa berusaha tanpa bantuan sesuatu di luar diri kita. We are able to understand. We are able to understand. Tetapi teologi, we are not able. Kita tidak mampu. Tetapi kita diberi karunia. Allah mengaruniakan pengertian kepada kita. Tentang apa? Tentang God's will.
kehendak Allah. Maka itulah yang diungkapkan dalam Matius pasal 6 tadi. Let God be done. May God's will be done. Kehendak Allah terlaksana, tergenapi, terwujud. Dan kita mengerti bagaimana Allah melaksanakan kehendaknya. Teologia adalah suatu usaha untuk mengenal, untuk mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tentu melalui mempelajari Alkitab. Tidak ada teologia sesungguhnya di luar Alkitab. Teologia di luar Alkitab hanya bayang-bayang. Saya juga tidak mau ekstrim. Kebenaran-kebenaran di luar Alkitab itu adalah kebenaran-kebenaran umum. Kita sudah belajar science and philosophy. Dan itu penting, namun tidak maha penting. Yang maha penting adalah teologi, karena dia dari wahyu Allah secara khusus, yaitu Alkitab. Alkitab adalah pikiran Tuhan untuk gerejanya. Ya, the Bible, saya tidak mengatakan consist of, no. The Bible is not consist of God's revelation, no. But the Bible is God's thought, pemikiran Tuhan untuk gerejanya yang ditulis oleh para penulis dalam inspirasi Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, dari teks di atas maka tidak berteologia sama dengan orang bodoh. Bukan saya yang simpulkan, Pak Perminas yang simpulkan. Yang bukan saya, karena kan ini, sebab itu jangan bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi berteologialah. Berteologialah. Orang yang tidak berteologia memang bodoh. Ini memang bodoh. Karena berteologia itu artinya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, walaupun dia doktor biologi, profesor atom, tapi tidak mengerti kehendak Tuhan, bodoh. Profesor bodoh. Ya. Jangan segan-segan untuk menelanjangi kesombongan dunia dalam kebodohan. Kita berbicara bukan menurut pengertian kita, tetapi menurut firman Allah. Jangan kamu bodoh. Lalu kita baca, kata tetapi ini kontras. Paralel kontras. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tetapi berteologialah. Berteologialah. Ya, karena orang yang tidak berteologia adalah bodoh. Oke ya, sorry ini agak absolut bicara. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Saya mempertahankan istilah kehendak Tuhan di sini. Bukan saya mempertahankan, saya mengekspos. Kolose 1 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan tertulis, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. All wisdom and true understanding dalam bahasa NIV. All wisdoms and true understanding. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Wow, dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan dan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekunan sabar, dan mengucap syukur dengan segala sukacita, kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wow. Dari teks ini Bapak Ibu sekalian, kita menemukan arti teologi. Ya. Arti teologi saya memberikan highlight dengan underline dan warnanya warna kuning. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. That's the meaning of theology. Theology is how to understand God's will according to the Bible. Ya, itulah teologi. Nah, untuk berteologi kita menerima hikmat
dan pengertian dari Tuhan dulu. Apa itu? Ya. Tanpa menerima sesuatu dari Tuhan, nobody can understand God's will. Hikmat dan pengertian itu pencerahan. Allah membukakan, Allah memberikan kepada kita pengertian. Jadi faith and understanding. God gives us faith and understanding so that we can understand His will perfectly. Ya, and then hasil berdampak pada hidup layak, hidup berbuah, hidup bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa teologi. Tidak ada buah-buah tanpa teologi. Tidak ada hati yang bersyukur tanpa teologi. Demikian jelasnya arti teologi menurut Alkitab. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan. Pernyataan, keharusan belajar teologi ditemukan pada arti dan peran teologi. Jadi, mengapa teologi itu merupakan satu keharusan bagi setiap orang percaya? Saya tidak menyebut setiap orang Kristen. Yang saya tekankan bagi setiap orang percaya, teologi adalah satu keharusan. Merujuk pada 3-4 ayat Alkitab dari Matius, dari Efesus, dari Roma yang baru saja kita bahas singkat tadi. Mengapa harus? Karena kita tahu artinya. Mengapa harus? Karena kita tahu peran teologi sangat berarti. Maka di sini muncul ungkapan arti dan berartinya teologi. Arti teologi ya kita sudah tahu bersama ini ya, tapi anggap saja ini hanya nostalgia. Secara etimologi, teologi berasal dari dua kata, theos and logos. Theos berarti Allah, logos berarti perkataan, pikiran, alasan, reason, atau hikmat. Sehingga secara harfiah, teologi berarti perkataan dari Allah, pikiran dari Allah, alasan mengenai Allah, hikmat dari Allah. Jadi teologi itu yaitu mempelajari, memperkatakan, mengajarkan, mengalami perkataan dari Allah, pikiran dari Allah, hikmat dari Allah. Itulah teologi secara harfiah. Next. Tentu pikiran dan perkataan yang dimaksudkan adalah yang diwahyukannya hanya di dalam dan melalui Alkitab saja. Sehingga teologi adalah satu pemikiran atau perkataan atau refleksi mengenai Allah, dari Allah, oleh Allah dalam Alkitab. Ya, dari Allah, oleh Allah, karena Allah adalah subjek teologi. Dia bukan objek teologi. Seperti sains. Sains itu mempelajari ilmu yang mempelajari objek-objek. Misalnya mempelajari pohon, tumbuhan, mempelajari garbage, mempelajari kendaraan, mempelajari tanah, mempelajari bintang. Yaitu objek-objek bintang, tanah, pohon, sungai, air. Itu objek. We study about, study about. Tetapi kalau teologi, kita tidak mempelajari Allah. Kita tidak mempelajari Allah. Tapi kita mempelajari Alkitab tentang Allah. Nah, ini penting sekali. Kalau salah sedikit, meleset, hancur. We are not study about God. Ini teologi, kata teologi didefinisikan oleh Plato. Dan sayangnya masih banyak orang yang menggunakan definisi filosofis dari Plato. Teologi adalah studi tentang Allah. Salah 5000%. Studi tentang Allah. Allah tidak bisa distudii. Allah tidak bisa dipelajari. Dia bukan objek studi. Objek studi adalah perkataan Allah dan perbuatan Allah yang tertulis dalam Alkitab.
dan juga ada dalam ciptaannya. Ya, tertulis dalam Alkitab dan ada dalam ciptaannya. Alam semesta ini ciptaan Allah, dan kita bisa menemukan, mengetahui dan mengakui karya Allah, God's hands di dalam alam. Tapi tanpa iman tidak mungkin seorang menemukan tangan Allah di alam. Nah, inilah penting sekali ya, bahwa Allah, God is the subject of theology. Dia bukan objek. Objek teologi adalah Alkitab. We study the Bible about God. Kalau kita membahasakan demikian, we study the Bible. Kita mempelajari, kita meneliti Alkitab tentang Allah, tentang pribadi Allah, tentang perbuatan Allah, karya Allah, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Itulah pengertian-pengertian dari teologi. Nah, mengapa orang Kristen tidak tertarik pada perkataan dari Allah atau pikiran dari Allah? Karena memang tidak mengerti arti teologi. Dan gereja kurang berperan mengajar teologi kepada warga gereja. Lebih banyak mengajar cara bersaksi, cara pimpin pujian, cara berdoa, cara menjadi bahagia, cara teknis. Sebenarnya cara-cara itu merupakan manifestasi daripada pengenalan kita mengenai Allah. Nggak perlu ajar berdoa. Kalau orang mengenal Allah, pasti bisa berdoa. Tapi kalau orang tidak mengenal Allah, tidak mungkin berdoa. Maka dia belajar berdoa. Ayo kita belajar berdoa. Saya merasa lucu loh. Kalau orang ada belajar berdoa. Berdoa tidak perlu dipelajari. Berdoa akan terungkap melalui pengenalan. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan berdoa. Dan doa itu doa yang lahir dari hasil hubungan dengan Allah. Ya. Next. Tadi secara singkat saya menjelaskan mengenai arti teologia berdasarkan etimologi kata theos, logos, pengertian harafiah. Sekarang pengertian teoritis. Ini pengertian yang saya susun sejak mungkin sudah sekitar 18 tahun yang lalu. Teologia adalah suatu aktivitas iman orang percaya. Jadi aktivitas iman bukan aktivitas logika. Tapi dalam iman itu ada unsur logis, ya. Tapi tidak semuanya logis. Suatu aktivitas iman orang percaya mempelajari Alkitab dengan sikap dan kerinduan untuk mengalami kemurahan Allah. Oh, kita harus humble. Berteologi itu harus humble. Berharap kita beroleh God's mercy yang memungkinkan kita mengenal pribadi dan karyanya dalam hubungannya dengan semua ciptaannya, khususnya dalam hubungan dengan manusia. Karena saya sudah katakan tadi sore, dunia yang namanya dunia ini pemeran utamanya manusia. Tokoh utama namanya dunia itu manusia. Bukan manusia A, manusia B ya, manusia. Yang namanya dunia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi ini, itu urusannya dengan manusia, bukan dengan binatang. Di bumi. Maka peran utama kata bumi ini bukan mengenai laut, darat, sungai, pohon, bintang, bukan. Tetapi manusia. Manusia adalah tokoh sentral dunia ini. Manusia adalah tokoh sentral dunia, bumi. Dan Allah berurusan dengan manusia. Bukan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sedangkan ciptaan yang lain itu diurus oleh manusia. Coba dengar baik-baik. Allah mengurus manusia dengan harapan manusia mengurus ciptaan yang lain. Ya, itu berteologi. Allah tidak mengurus anjing. Allah tidak mengurus babi. Allah tidak mengurus rusa.
Allah tidak mengurus pohon-pohon. Tapi Allah mengurus manusia supaya manusia mengurus pohon. Jangan salah. Ya, jangan salah. Nah, lalu harapan kita berteologi terjadi perjumpaan dan persekutuan dengan Allah yang berdampak pada perubahan worldview. Sehingga mengalami kemajuan ke arah kedewasaan. Barulah kita dapat berespon secara bertanggung jawab terhadap panggilan Allah, menjadi alat misi Allah dalam dunia. Bagi saya, Bapak Ibu, pekerjaan yang tujuan yang tertinggi yaitu demi kemuliaannya. Tujuan yang kedua yang penting yaitu Allah mau kita menjadi alat misi Allah dalam dunia. Allah mau kita menjadi alat misinya dalam dunia di segala bidang. Demi apa? Tujuannya berteologi, kehendaknya terlaksana bagi kemuliaannya saja. Silakan renungkan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, karena ini memerlukan 5 jam untuk mengulang-ulang, merenungkan, karena ini pun saya rumuskan bertahun-tahun. Ada kurang, ada lebih, dan menurut saya ini definisi secara theoretical. Menurut saya, meaning of theology theoretically. Ya, ini saya merumuskan dan saya sudah 18 tahun nggak berubah rumusan ini. Saya tetap memegang. Kalau tanya, secara teoritis, apa arti teologi? Inilah pengertian teologi, according to me. Oke. Lalu secara praktis, tadi teoritis, sekarang praktis. Teologi itu mengacu pada 4 ayat Alkitab yang saya paparkan, kemukakan pada awal pembahasan bab yang keempat ini. Dari Roma, dari Efesus, saya menemukan arti teologi secara praktis. Tadi teologi secara teoritis, sekarang secara praktis, bahwa teologi adalah pengalaman mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, dan melakukan kehendak Allah. Wow. Nah, bagi saya inilah teologi. Di luar ini teologi. Karena kalau teologi tidak berurusan dengan knowing God and menjadi bersatu, bersekutu dengan Allah. Ya. Lalu terjadi transformasi menjadi serupa dengan Allah dalam hal karakter ini, menjadi serupa dengan Allah dalam hal karakter sebagai ciptaan, ya, bukan pencipta. Karakter sebagai karakter yang ada pada Allah. Ya. Lalu karakter inilah yang membuat orang bisa melakukan kehendak Allah. Tanpa mengenal Allah, tak seorang pun mampu melakukan kehendak Allah. Tanpa bersekutu dengan Allah, tak seorang pun mampu melakukan kehendak Allah. Tanpa menjadi serupa dengan karakter Allah, ya, karakter Allah yang hanya ada pada yang ada pada khususnya karakter Allah yang ada pada ciptaan manusia, imago Dei, tak seorang pun mampu melakukan kehendak Allah. Inilah namanya teologi yang berpusat berporos pada salib Kristus. Teologi secara praktis. Maka mitos-mitos teologi yang menganggap teologi sebagai kajian-kajian akademik teoretik semata, sukar dipahami, itu memang karena salah pengertian atau salah mengikuti definisi teologi, salah mengupdate atau salah merumuskan arti teologi. Tapi bagi saya,
teologia secara teoritis tadi saya sudah kemukakan, dan sekarang teologia secara praktis. Tidak mungkin orang memiliki karakter Allah, baik, rendah hati, penurut, goodness, ya, tanpa dia bersekutu dengan Allah. Dan tidak mungkin seorang bisa bersekutu dengan Allah tanpa mengenal Allah. Karena mengenal Allah artinya bersekutu. Bersekutu artinya menjadi serupa dengan Allah. Maka orang-orang seperti inilah yang memiliki kerelaan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Taat dan setia. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi saya membahas arti teologia secara teoritik, secara harafiah, terminus technicus, istilah itu. Lalu arti teologia secara teoritik. Yang ketiga, arti teologia secara praktikal. Sekarang, dari semua tiga pembahasan tadi, saya merangkum the essence of theology. Arti teologia secara esensial. Ini pun saya sudah tulis dalam buku saya. Bahwa teologia itu adalah bahasa komunikasi manusia dengan Allah dan sesamanya. Manusia hanya dapat berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa teologi. Tidak ada bahasa lain untuk manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Sebagaimana Allah pula berkomunikasi dengan manusia dengan bahasa firman Allah. Alkitab adalah kitab di mana Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia dalam bentuk tulisan. Lalu manusia berkomunikasi kepada Allah dan sesama manusia dengan menggunakan bahasa teologi. Karena memang manusia diciptakan untuk berteologi. Anjing, monyet, semut tidak diciptakan untuk berteologi. Hanya manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ada gambar dan rupa Allah ini menjelaskan mengenai pengetahuan tentang Allah, berbicara mengenai kekekalan, berbicara mengenai kemampuan berpikir dan berperasaan dan berkehendak. Dan itu ada pada manusia. Dan yang ada pada manusia ini adalah yang dari Allah. Berdasarkan pengertian imago Dei. Manusia diciptakan untuk berteologi. Karena itu sangatlah menyedihkan. Pernah menjadi manusia, tapi tidak pernah berteologi. Coba. Sangatlah menyedihkan. Pernah jadi manusia, tapi tidak pernah berteologi. Yang kedua, saya mau kembali yang pertama ya. Saya dengan Tuhan, bahasa saya dengan Tuhan bukan bahasa psikologi. Boleh, tapi ya apa adanya kalau memang begitu. Namun bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menciptakan bahasa teologi berdasarkan firman Allah yang tertuang hanya dalam Alkitab. Karena itu bahasa komunikasi kita dengan Allah adalah bahasa teologi from the Bible. Bahasa komunikasi kita dengan sesama manusia pun adalah bahasa teologi from the Bible. Yang ada kejujuran, ketulusan, kebaikan, kesetiaan. Jadi bahasa komunikasi saya dengan istri saya nggak ada penipuan, nggak ada perselingkuhan, nggak ada persinahan. Kenapa? Bahasa komunikasi saya dengan istri bahasa teologis. Bahasa komunikasi saya dengan Allah pun adalah bahasa teologis. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Nah, kedua, teologi adalah keperluan utama. Sorry untuk orang Malaysia, kata kebutuhan ini
ini jorok. Tetapi saya kalau menggunakan kata keperluan ini tidak Pastor Henry, sulit atau Pastor Jerry. Penghayatannya kurang tajam kalau saya menyebut keperluan. Tapi kalau kebutuhan, wow, ini absolut. You see? Bisa bedakan? Tapi kalau orang Malaysia menyebut kebutuhan, kita bisa dibakar. Karena itu sesuatu yang tidak patut. Oke, never mind. Teologi adalah keperluan utama manusia. The highest need, keperluan yang tertinggi. Atau the supreme, no. Ya, esensial gitu. Keperluan yang utama, pertama, yang mutlak mendasar, yaitu teologi. Itu keperluan manusia yang paling utama mendasar. Yang saya bisa analogikan dengan kata makanan pokok umat Tuhan. Ya, makanan pokok umat Tuhan berteologi. Domain utama manusia harusnya berteologi. Itu sama dengan kalimat cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kingdom of God is the first. Sama dengan doing theology first. So, because inilah keperluan manusia yang sangat esensial, sangat mendasar. Without theology, no life. Once again, without theology, tidak ada kehidupan. Walaupun manusia tetap bernafas. 3. Teologi adalah berhubungan dengan tujuan tertinggi manusia. Tujuan tertinggi manusia tidak berhubungan dengan sains, filosofi, no. Teknologi, no. Ideologi, no. Tujuan tertinggi manusia itu berurusan dengan teologi. Ya. Tujuan tertinggi manusia bukan kedokteran, bukan medis, bukan hidup sehat, bukan kaya, bukan makmur. Kalau itu bukan tujuan tertinggi manusia. Tujuan tertinggi manusia bukan menjadi orang hebat. Bukan menjadi orang berguna bagi sesama. Itu bukan tujuan tertinggi. Itu bukan tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi seorang anak bukan mengabdi pada orang tua saja. Itu bukan tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi kita studi supaya pekerjaan yang baik. Bukan tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi manusia adalah teologi. Mengenal Allah. Mengalami Allah. Bersekutu dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah. Dan melakukan kehendak Allah. Wow, itulah teologi yang esensial. Tanpa teologi manusia sial. Karena teologi adalah esensial. Saya mengutip pikiran Stanley Grenz yang berkata demikian atau menulis demikian dalam bukunya. Theology seeks to discover answer to the ultimate questions. Teologi itu mencari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ultimate. Pertanyaan-pertanyaan yang tertinggi. Yang ultimate. Pertanyaan yang tertinggi. Pertanyaan yang paling mendasar. Yaitu teologi mencari dan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang termulia, terbesar, tertinggi bagi manusia.
yang terpenting, terutama, tertinggi, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Katekismus Kecil Westminster. Dan itu semuanya berurusan dengan teologi, Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu bersangkut paut dengan teologi. Ya. 4. Lebih lagi, teologi itu adalah worldview. Ini yang saya katakan tadi. Kalau mari kita berdoa sebelum makan. Mari kita berdoa sebelum bepergian. Mari kita mengadakan ibadah syukur sebelum membangun satu rumah tinggal. Mari kita mengadakan ibadah syukur setelah panen. Ini masih budaya ini budaya. Kalau kekristenan itu hanya budaya, maka dia dangkal. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari budaya, yaitu worldview, cara pandang. Kalau teologi itu bukan kalau. Teologi itu adalah cara pandang. Cara pandang. Worldview is my way of thinking, my way of thought, cara pemikiranku, cara berpikirku, cara hidupku. Wow, teologi itu cara hidup. Teologi not only cara pikir, but also cara hidup. Kenapa? Mengenal Allah. Cara hidup saya, mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah dalam hal karakter dan melakukan kehendak Allah. Itu teologi is my life, my way of thinking, cara berpikirku, and my way of life. Maka teologi itu wow. Ya, kenapa? Karena teologi itu mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah dalam hal karakter dan melakukan kehendak Allah. Karena teologi adalah memahami, mengalami, menikmati kehendak Allah. Di sini, Bapak Ibu, kita perlu dengan tegas menekankan tentang keyakinan Kristen yang berdasarkan worldview, ya, Christian worldview, yaitu teologi, yaitu keyakinan tentang teisme. Allah itu adalah Allah yang tak terjangkau, tapi menjangkau. Tak dapat dipahami, tapi membuat kita memahami Dia. Allah itu tidak dapat dilihat, tapi Dia memperlihatkan diri. Wow, itu teisme. You know the meaning of teisme? Hal-hal yang transenden, tapi juga dia imanen. Dia itu yang tak mungkin dipikirkan, tapi dia bisa membuat kita berpikir tentang dia. Tak terlihat, tapi dia bisa membuat kita melihat dia dengan iman. Wah, ini namanya teisme. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan agama-agama lain tidak ada teisme. Perbedaan worldview Kristen dan non-Kristen yaitu pada teisme. Teisme. Di luar Christianity hanya ada ateisme, deisme, panteisme, panenteisme, dan isme-isme yang lain. Kekristenan hanya ada teisme. Oke, yang kelima. Esensi teologi. Teologi adalah hubungan intimasi Allah dan manusia. Hubungan intimasi Allah dan manusia. Itulah teologi. Kata intimasi ini sangat erat kaitannya dengan hubungan suami istri. Dalam tulisan Paulus menggunakan kata I want to know Christ. Ya, dia menggunakan gnonai, ginosko. Dia menggunakan kata mengenal melalui berhubungan. Maka itu teologia itu tidak hanya dalam
batasan knowing by your knowledge, knowing as a knowledge, but knowing dalam relasi, relationship. Kalau ilmuwan hanya tahu tikus, hanya tahu kucing, hanya tahu pohon, tapi mereka tidak berhubungan dengan tikus dan pohon. Teologia itu berhubungan dengan Allah, not only knowing God, not only have a good relationship with Him, but also have a deep relationship, hubungan dalam dengan Allah. Ya, manusia dengan Allah dan sesama itu senantiasa diikat dengan kata intimasi. Dan teologia, Bapak Ibu, intimasi manusia, intimasi kita yang paling dalam adalah intimasi teologis. Bukan intimasi psikologis. Kalau saya menangis saat berdoa menyembah Allah karena aspek psikis, itu intimasi psikologis. Ya, kita tergugah. Sekarang ada bencana-bencana banjir di daerah Malang. Saya sangat susah juga lah dengan mereka yang kehilangan tempat tinggal, banjir, korban banjir berdampak ya. Dan secara sosiologi saya melihat itu tidak tahan, dan itu ada keintiman dengan orang susah. Namun teologi tidak begitu. Teologi lebih lagi. Jadi intimasi kita yang sesungguhnya intimasi teologis. Dan itulah sebabnya esensi teologi itu sampai pada hubungan intim. Kalau suami istri hubungan intimnya masih hubungan intim tubuh, bersetubuh, hubungan intimnya karena hak dan kewajiban, itu dangkal. Istri suami itu dangkal, kering. Tapi kalau suami istri sudah tiba pada hubungan intim teologis, Allah, suami, istri, dan ketiga-tiganya itu saling berkomunikasi, mengenal Allah, berrelasi dengan manusia, dengan istri, dengan suami, dengan Allah, God, husband and wife, God's husband. Wow, ini namanya hubungan teologis. Ya. Yang terakhir, teologia adalah keindahan yang tiada taranya. Keindahan yang tiada taranya. Kenapa? Karena mengenal sumber keindahan dan mengenal yang maha indah, God Himself. Dia pencipta keindahan, dia sumber keindahan, dan dia yang membuat kehidupan indah. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Bapak Ibu, teologi itu beautiful. Theology is a beautiful apa? Beautiful thought, beautiful life, beautiful experience, beautiful things. Teologi. Nah, karena itu saya betul-betul rumusan-rumusan ini lahir dari hasil studi pribadi saya selama sekian tahun, merumuskan the essence of theology dalam 6 pengertian yang saya kemukakan baru saja. Nah, sekarang terakhir, kita sudah tahu arti teologi, meaning arti teologi secara terminus teknikus, pengertian harafiah, pengertian teoretik, pengertian praktikal, dan pengertian esensial. Now, sekarang kita melihat peranannya. Apa peranan teologi? Dan saya mengatakan, tidak ada peranan yang lebih penting daripada teologi. Sangat-sangat penting. 1. Teologi memberi petunjuk untuk hal-hal terutama, tertinggi pada orang percaya. Masih berurusan dengan
the essence of theology pada poin 4, yaitu berurusan dengan hal-hal yang tertinggi. Maka teologi memberi petunjuk, guidance, guides people, guides us to go, untuk pergi kemana? Kepada hal-hal yang tertinggi, kepada hal-hal yang terutama. Cari dahulu kerajaan Allah. Hal yang terutama menjadi alat misi Allah dalam dunia. Hal yang terutama yaitu memuliakan Allah. Itu loh. Dan saya mengatakan demikian. Tidak mungkinlah ilmu sosial, ilmu psikologi memberi petunjuk yang tertinggi untuk hidupmu menyembah Allah. Tidak ada. Tidak pernah ada ilmu-ilmu lain yang memberi petunjuk terutama dan memberi petunjuk hal yang tertinggi. Hanya teologi. Teologi guides us, and we can find, kita dapat menemukan hal yang tertinggi, hal yang terutama dalam hidup atas petunjuk teologi. Tidak pernah moralitas, filsafat, sosiologi, antropologi memberi petunjuk untuk hal yang terutama, hal yang terpenting dalam hidup. Tidak pernah. Nggak ada. Ya, maka mari kita semakin tertarik berteologi. 2. Teologi yang menuntun dan mendorong kita pada pembacaan Alkitab. Orang yang belajar teologi mestinya makin bergairah membaca Alkitab. Sekali lagi, orang yang belajar teologi mestinya makin bergairah membaca Alkitab. Dan memang demikian tujuannya. Orang berteologi itu demi mengerti Alkitab, demi mengalami kebenaran Alkitab, demi mengajarkan Alkitab. Jadi tidak ada dalam pengertian Bible untuk teologi. Alkitab is not for, bukan untuk teologi, tapi teologi untuk kitab suci. Ya, ini yang perlu kita ingat. Teologi untuk kitab suci. Dan John Calvin mengatakan, my theology is the introduction for reading the Bible. Teologi saya adalah pengantar untuk membaca kitab suci. Karena itu hati-hati kalau orang belajar teologi makin tidak tertarik membaca Alkitab. Oh, dia sudah something wrong. Bukan teologi lagi itu. Itu hanya ilmu agama. Ya, dengar baik-baik. Orang yang makin belajar teologi tapi makin tidak tertarik baca Alkitab, berarti dia bukan berteologi, melainkan dia sedang berilmu agama. 3. Teologi mendasari semua pemahaman dan perbuatan orang Kristen. Ya, mendasari pemahaman dan perbuatan orang Kristen. Tidak ada pemahaman yang berkenan kepada Allah, pemahaman yang dan tidak ada perbuatan yang berarti dalam perspektif Allah tanpa teologi. Teologi lah yang membuat orang hidup berkenan, hidup berarti, hidup berbuah, hidup bernilai. 4. Teologi yang menguji semua dasar keyakinan dan pengajaran. Maka muncul pertanyaan, apakah itu teologis? Enggak teologis. Jangan. Sesuatu yang tidak teologis tidak berkenan kepada Allah. Sesuatu yang tidak teologis tidak sesuai Alkitab. Ya, dengar baik-baik ya. Sesuatu yang tidak teologis artinya tidak sesuai Alkitab. Ya. Karena Alkitab menghasilkan teologi. Baru teologi itu menolong kita mengerti Alkitab. Ini semua pemikiran reformator. Cara pikirnya seperti itu. Dari mana datangnya teologi? Dari Alkitab. Dari mana perginya teologi? Perginya ke Alkitab. From the Bible to the Bible. Theology is from the Bible. And theology going back to the Bible. For the sake of the Bible. So that the Bible can be understood
Supaya Alkitab dapat dimengerti oleh orang yang berteologi. Maka standarnya bukan logis saja. Logis oke, tapi bukan hanya logis. Standarnya bukan hanya moral saja. Standarnya bukan hanya baik saja. Standarnya bukan hanya oke saja, menguntungkan bukan. Tapi standar utamanya teologis. Sesuatu yang tidak teologis adalah tidak sesuai Alkitab. Karena teologi from the Bible and going back to the Bible. Yang kelima, peranan teologi yang kelima yaitu menghidupkan sains dan menjawab blind spot science. Saya sudah sempat membahas tadi malam bahwa dalam sains itu banyak keterbatasan. Keterbatasan metodologi, keterbatasan ilmuannya, keterbatasan logika, keterbatasan daya hitung, keterbatasan mata, terlalu banyak keterbatasan karena memang sains itu bergantung pada ilmuwan, metode, prosedur, dan juga pada aktivitas kognitif manusia. Maka terbatas. Sehingga banyak blind spot yang tidak dapat dijawab oleh sains. Dan teologi tidak hanya menjawab yang tidak dapat dijawab oleh sains. Ya. Di antaranya dari mana datangnya manusia? Manusianya. Sains hanya karang-karang dan berubah terus. Evolusi, teori ini. Semuanya itu semua juga saling menyangkal. Tapi Alkitab mengatakan manusia berasal dari penciptaan Allah. Dan kemana manusia berakhir? Bukan nihil, bukan hilang. Manusia akan berakhir pada Allah. Itu teologi yang beritahu. Itu baru hal itu. Oke, saya tanya kepada seorang dokter. Dok, when I cut my finger, jari saya terpotong, even though sekalipun saya nggak obati, dia sembuh sendiri. Why? Ya, lalu jawaban dia, ada saat recovery, self-recovery. Itu memang ya bukan ada dengan sendirinya. Memang diadakan oleh pencipta. Para ahli medis pun mengakui ada hal-hal yang tak terjangkau oleh dunia medis. Tetapi itu tersedia oleh teologi. Ya, inilah peran teologi yang ke-6. Teologi yang mengkonstruksi keyakinan pengajaran Kristen dari Alkitab. Teologi, Bapak Ibu, Alkitab itu tebal sekali. Tebal. Tetapi bisa dikonstruksi menjadi 5 halaman. 5 page of paper. Page of paper hanya 5 pages, 5 pages. Halaman paper. Dari yang tebal ribuan. Karena dikonstruksi menjadi konstruksi teologi. Dirumuskan, disari. Contohnya pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Dan seterusnya sampai pada hidup yang kekal. Itu hanya 1 page. Tapi itu merupakan rumusan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu namanya teologi. Teologi yang berperan untuk mengkonstruksi keyakinan kita, pengajaran Kristen kita, menjadi lebih mudah atau lebih applicable, lebih dapat diteruskan kepada semua orang di segala konteks orang tersebut ada. 7. Teologi yang memperdalam pemahaman dan mempercepat pertumbuhan iman dan memperkaya karakter orang percaya. Saya sudah jelaskan berkali-kali ini. Tidak ada kedalaman iman tanpa teologi. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa teologi. Tidak ada karakter Kristen yang patut tanpa teologi.
8. Teologi yang memperlengkapi dan membentengi iman dan pemahaman orang percaya. Teologi, siapa yang bentengi kita? Orang yang kuat berteologi tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Itu artinya, teologi yang sehat dan kuat, orang Kristen yang teologi yang sehat dan kuat tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang palsu atau ajaran sesat. Bagaimana kita menghadapi ajaran sesat? Hanya bermodalkan filsafat, bermodalkan psikologi, sosiologi, matematika, logika. Apalagi berhadapan dengan setan. Tidak seorang pun yang bisa melawan setan. Ya, kecuali hanya dengan berteologi. I know Christ has a power in heaven and on earth. And in name of Jesus Christ, saya berteologi. Saya berdoa dan mengusir setan dalam nama Yesus. Saya berteologi. Tidak pernah ada orang mengusir setan dengan nama psikologi. Atas nama ilmu jiwa. Orang kerasukan setan. Terlepas. Nggak ada orang gila itu yang ngomong. Mengusir, menghadapi musuh utama manusia, yaitu setan. Hanya dengan teologi. Bukan dengan ilmu-ilmu. Maka itu sangat menyedihkan. Para ilmuwan hanya bergantung pada ilmunya. Tetapi tidak bisa mengisi ruang kosong dalam dirinya yang hanya diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak dapat mengatasi masalah persetanan, masalah kuasa kegelapan. Hanya teologi yang mengatasi masalah kuasa kegelapan. Oke. 9. Teologi memurnikan semua motif hidup dan pelayanan orang percaya. Apakah saya tulus melayani Tuhan? Motif saya itu motif hidup, motif menikah, motif khotbah, motif doa, motif apapun, apakah teologis? Sesuatu yang tidak teologis tidak berkenan kepada Allah. Jadi teologi memurnikan motif saya. Saya seringkali dan berusaha untuk sadar. Sebelum khotbah, saya akan berkata demikian. Tuhan, saya sudah mempersiapkan materi khotbah dengan maksimal. Tapi apakah aku layak? Apakah aku pantas menyampaikannya? Dan seandainya pun saya berkata, Tuhan, layakkan aku. Apakah dengan demikian aku layak? Saya terus berpikir begitu. Saya hanya, Tuhan, sekiranya Engkau berkenan. Sekiranya Engkau berkenan. Pakailah hamba-Mu. Saya sudah mempersiapkan. Itu merupakan tanggung jawab saya. Tapi kalau Engkau tidak mau pakai, saya rela. Saya tidak memaksa. Jadi kita berdialog dengan Tuhan untuk memurnikan gitu loh. Jangan kita terlalu percaya diri. Saya sudah banyak teologi, sudah master, sudah dokter, oke saja. Kerasukan setan itu namanya. 10. Teologi memaknai pengalaman baik dan buruknya, baik buruk orang percaya, dilihat aspek teologisnya. Oh, baru saya paham. Memang secara teologis, Tuhan izinkan saya ke Jakarta 10 tahun yang lalu. Dengan dulu nggak rela datang ke Jakarta. Nggak rela, karena nggak punya rencana ke Jakarta. Tapi setelah mengambil waktu 2-3 bulan berdoa, meyakini pimpinan Tuhan, walaupun berat rasanya melangkah ke Jakarta, kota yang saya tidak suka. Saya melangkah. Baru pada tahun yang ke-10 saya baru melihat, oh ini langkah-langkah Tuhan. Ada teologi memaknai
pengalaman hidup saya, apakah baik buruk? Contoh Yusuf, walaupun kamu mereka-rekakan yang jahat mengenai aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow, itu teologi. Jadi teologi itu sebagai alat mengukur sesuatu yang buruk maupun yang baik. Tapi demi kepentingan kehendak Tuhan terlaksana teologi. Bapak Ibu sekalian. Terakhir, teologi mendinamiskan dan memaksimalkan hidup dan pelayanan kita. Saya kalau sudah mulai kelelahan pelayanan mengajar, saya kadang-kadang mengajar 1 semester itu bisa 14 mata kuliah itu. Pernah saya 1 semester saya pernah mengajar 18 mata kuliah. Itu memang salah bodoh lah. Tapi memang diminta ke sana. Habis itu terus setiap minggu. Itu memang ke Malaysia, ke Sabah, ke Sarawak, ke Brunei, kemana lagi. Dan saya tiba pada kelelahan. Akhirnya saya kembali membuka Alkitab, berteologi lagi, kembali menggairahkan. Jangan digairahkan oleh karena gereja. Maksudnya begini, jangan hanya digairahkan oleh gereja. Jangan hanya digairahkan oleh tugas, oleh karena jabatan. Tapi semestinya yang utama, digairahkan oleh mengenal Allah. Bersekutu dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah. Dan melakukan kehendak Allah. Digairahkan dengan teologi. Pernyataan penutup. Teologi adalah pemikiran yang tertinggi manusia mengenai Allah yang maha tinggi. Yang diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di segala bidang di bumi. Sama dengan nyanyian para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang dikenalnya. Maka ada sinergitas pengertian yang saya rumuskan. Teologi adalah pemikiran yang tertinggi dari manusia mengenai Allah yang maha tinggi. Tentu from the Bible alone. Ya, maha tinggi di sorga. Lalu diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di segala bidang sosial, ekonomi, politik, kesehatan. Bahkan diterjemahkan dalam seksualitas suami istri di bumi, di Indonesia, di dalam gedung gereja, di keluarga. Bapak Ibu sekalian, hal ini sesuai dengan nyanyian para malaikat tadi yang saya sudah sampaikan dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan itu bagi Allah. Ya, yang tertinggi, pemikiran yang tertinggi itu bagi Allah. Namun diterjemahkan ke dalam damai sejahtera. Berdampak pada damai sejahtera. If we glorify God, maka orang-orang yang kita layani mengalami damai sejahtera. Jika kita meninggikan Allah, kita berteologi tentang kemahatinggian Allah, maka kemahatinggian Allah itu diterjemahkan ke dalam kehidupan di bumi yang terendah sekalipun. Supaya sesuai dengan doa Tuhan Yesus, jaga kehendak-Mu di bumi terdalam sekalipun, seperti di surga. Sekian, terima kasih.